Film adalah cermin dari budaya suatu negara. Tidak hanya mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan identitas suatu masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi dan pemahaman tentang budaya tersebut di mata dunia. Melalui film, penonton dapat belajar tentang sejarah dan kehidupan sehari-hari masyarakat tertentu. Industri film dapat menjadi kontributor besar terhadap ekonomi suatu negara. Produksi film menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Dalam video ini, Dunia Scoop akan menjelajah dunia perfilman Indonesia dan Malaysia dengan lebih dalam. Memang selalu menarik membandingkan dua negara ini. Sudah tidak diragukan lagi, bila kesuksesan perfilman Indonesia telah mengungguli Malaysia dalam hal popularitas dan pencapaian internasional. Produksi-produksi Indonesia telah menarik perhatian global dengan kualitas produksi yang semakin baik, cerita-cerita yang menggugah, dan sinematografi yang memukau. Kesuksesan film-film seperti The Raid dan Pengabdi Setan telah membuktikan bahwa perfilman Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Film Indonesia lebih maju dari Malaysia. Sektor perfilman Indonesia sudah muncul dan berkembang sejak tahun 1920-an ketika film masih berupa layar hitam putih dan tidak bersuara atau film bisu. Sampai saat ini film Indonesia terus berkembang pesat dan menghasilkan berbagai karya film yang tidak hanya menarik tetapi juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Beberapa film Indonesia berhasil menyabet perhatian dunia dengan memenangkan penghargaan di festival film internasional. Film-film tersebut menampilkan kisah menarik dibalut dengan sinematografis yang ciamik. Pengabdi Setan, Laskar Pelangi, The Raid Redemption, dan The Raid 2 Brandal, dan masih banyak lagi. Sedangkan bukti konkret bahwa film Indonesia lebih maju dari Malaysia mudah saja, bahwa selama ini Malaysia adalah pangsa pasar film Indonesia. Film Indonesia sangat banyak yang laris manis di Malaysia. Ada Apa Dengan Cinta tahun 2002 merupakan film Indonesia yang ikonik di Malaysia, di mana saat demam film ini banyak remaja pria yang berlagak menjadi rangga. Eiffel, I'm in Love tahun 2003 cukup laris dan terkenal di Malaysia. Bahkan masih banyak yang mengingat film ini di sana. Hurt tahun 2006 dengan kisah cinta segitiganya yang menyayat hati juga membuat warga Malaysia turut baper dan greget. Kepopuleran Irwansyah dan Acha Septriasa lewat film Hurt di Malaysia juga berlanjut di film Love is Cinta tahun 2007. Kemudian Ayat-Ayat Cinta tahun 2008 yang sempat ramai dan heboh di Indonesia ternyata juga berlaku di Malaysia. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun 2013 merupakan salah satu film unggulan Indonesia yang diakui Malaysia. Pengabdi Setan tahun 2017 cukup banyak mendapat sorotan di pasar internasional, salah satunya Malaysia. Makmum tahun 2019 merupakan salah satu film horor Indonesia yang banyak digemari rakyat Malaysia karena ceritanya yang unik. Film yang dibintangi Titi Kamal ini sukses di Malaysia dengan mendapatkan penghasilan sebesar 7,15 juta ringgit atau sekitar 19,5 miliar rupiah selama 25 hari penayangan. KKN di Desa Penari tahun 2022 cukup menarik minat warga Malaysia, terbukti dengan jumlah penonton yang lebih dari 1 juta di sana. Sebab industri perfilman Malaysia tak semaju Indonesia. Industri perfilman di negeri jiran rupanya tidak semaju di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya segregasi penuturan bahasa di negeri dengan populasi penduduk sekitar 33 juta jiwa tersebut. Diketahui, Malaysia adalah negara yang dihuni oleh 3 etnis besar, yaitu etnis Bumiputra sebesar 70%, etnis Tionghoa sebesar 22%, dan etnis India sebesar 7%.
Meskipun bahasa Melayu menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional, namun masing-masing etnis menuturkan bahasa masing-masing sesuai dengan etnisnya. Hal inilah yang membuat industri film di Malaysia kurang maju seperti Indonesia, karena masing-masing etnis memiliki permintaan pasarnya sendiri untuk film. Film yang dibuat di Malaysia harus menyesuaikan pasar yang berbasis pada bahasa yang dituturkan. Kalau ada film yang berbau Tionghoa, tentunya bahasa yang dipakai adalah bahasa Mandarin dan film itu tidak akan laku jika dimasukkan ke pasar etnis Melayu. Begitupun sebaliknya. Berbeda di Indonesia yang menggunakan satu bahasa untuk semua genre film, sehingga lebih mudah untuk menarik pasar. Sementara itu keuntungan di industri film Malaysia tidak besar. Kebanyakan keuntungan yang didapat selalu di bawah dari anggaran produksi. Pasar film berbahasa Melayu juga masih mendapatkan invasi dari film-film Indonesia yang memiliki peminat tinggi. Film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta, Ayat-Ayat Cinta, The Ride, hingga film horor karya Joko Anwar seperti Perempuan Tanah Jahanam dan Pengabdi Setan laris manis di Malaysia. Hal ini membuat industri perfilman di Malaysia semakin tidak memiliki tempat di kalangan warga sendiri. Sutradara dan aktor Malaysia akui bahwa film Indonesia jauh lebih unggul. Sutradara asal Malaysia Adrian Teh menilai film Indonesia lebih unggul ketimbang negeri jiran, khususnya di bidang laga. Saya pikir secara umum film Indonesia lebih baik. Saya menonton banyak film Indonesia karena saya mendengarnya. Dan terkadang saya mengetahuinya karena film itu bagus. Ketika saya membandingkan film Indonesia yang bagus, contohnya film laga, itu benar-benar di atas Malaysia. Selain itu, Adrian juga menganggap bahwa film-film Indonesia genre horor juga lebih baik ketimbang Malaysia. Bahkan secara garis besar, menurut saya naskah film horornya lebih baik dan kemudian juga nilai produksinya. Saya tidak menjelekkan Malaysia. Kami juga memiliki film-film Malaysia yang sangat bagus. Tetapi saya pikir orang Indonesia lebih matang. Pendapat senada juga disampaikan aktor Malaysia Hairul Azrin yang mengatakan bahwa prestasi film Indonesia telah berjalan jauh hingga menapaki Hollywood. Hairul mengatakan bahwa Malaysia sendiri memiliki aktor kenamaan seperti Henry Golding dan Michelle Yeoh yang tersohor berkat Crazy Rich Asians. Namun belum di ranah film laga, seperti Indonesia dengan Iko Uwais, Yayan Ruhian, serta Cecep Arif Rahman.